wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Safitri, NIM 22042192, jurusan Ilmu Administrasi Negara, dengan bidang studi Administrasi Pembangunan, pertemuan ke-13 dengan materi Perencanaan Pembangunan. Baiklah, saya akan mulai membacakan materi tentang konsep perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan syariat dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah lainnya dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat biasanya melibatkan pelaksanaan penilaian kebutuhan untuk yang pertama, mengidentifikasi persyaratan dan tujuan pusat. Yang kedua, merumuskan. Proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat biasanya melibatkan pelaksanaan penilaian kebutuhan untuk yang pertama, mengidentifikasi persyaratan dan tujuan pusat. Yang kedua, merumuskan rencana strategi yang bersifat visi, misi, tujuan. Yang ketiga, membuat rencana proyek yang asli. Yang keempat, mengoptimalkan pendanaan dan sumber daya. Yang kelima, proses perencanaan pembangunan di tingkat daerah menurut Berkeley 1989, yaitu yang pertama, mengumpulkan dan analisis data. Yang kedua, pemilihan strategi pembangunan daerah. Yang ketiga, pemilihan proyek pembangunan. Yang keempat, pembuatan rencana kegiatan. Yang kelima, penentuan rincian proyek. Yang keenam, persiapan rencana keseluruhan. Yang ketujuh, organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan meliputi Presiden, Menteri, Gubernur, dan Bappenas. Pemerintah, swasta, dan masyarakat memiliki hubungan yang saling berkaitan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan meningkatkan hasil pembangunan. Ketiga, sektor ini memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan proses pembangunan. Sektor swasta yang mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang dengan inklusif yang seimbang antara rantai produsen dan konsumen. Pemerintah akan mendapat keuntungan dengan tambahan sumber daya dan nilai investasi, serta menjamin partisipasi. Masyarakat akan memperoleh manfaat dengan perolehan keterampilan dan teknologi baru. Mainstreaming SDG dalam pembangunan Indonesia yaitu SDG Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan adalah suatu alternatif dalam penyempurnaan dari agenda pembangunan. Di Indonesia, penting dilaksanakan sebagai dasar hukum, pelaksanaan, lembaga pelaksanaan, dan rencana pelaksanaan, tujuan, dan manfaat SDG yaitu pertama, agenda global sejalan dengan agenda nasional. Kedua, pelaksanaan agenda global menjadi bagian dari rencana. Ketiga, pembangunan nasional. Keempat, program pembangunan identifikasi. Yang ketujuh, pihak penyusunan koordinasi kerjasama internasional. Baiklah, sekian pembahasan materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya Angelina Safitri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.